Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah online kita. Hari ini kita akan membahas topik demokrasi Indonesia. Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa supaya wabah corona ini cepat ditemukan solusinya, cepat ditemukan obatnya, supaya seluruh warga negara Indonesia, negara dan bangsa Indonesia ini kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Akan tapi sebelum kita mulai mendalami topik demokrasi Indonesia, mari kita coba lihat terlebih dahulu demokrasi itu apa. Kita sering mendengar, wah demokrasi, kita ini sedang adalah negara yang demokratis. Nah, apakah benar demikian? Mari kita coba lihat pengertian dari demokrasi. Demokrasi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Nah, demokrasi ini menurut salah seorang presiden Amerika Serikat yang terkenal, yaitu Abraham Lincoln, beliau mengatakan bahwa demokrasi is a government of the people, by the people, and for the people. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pada dasarnya rakyat yang berdaulat dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, sebenarnya demokrasi ini sebelum Abraham Lincoln ngomong itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republik. Yang menulis adalah Plato, tapi Plato itu terinspirasi dari gurunya yang bernama Socrates. Nah, dalam bukunya yang berjudul Republik ini, Plato menyampaikan bahwa ada 3 bentuk pemerintahan yang ideal, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, monarki ini adalah salah satu sistem pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja, ya, jadi penguasa tunggal. Nah, kalau aristokrasi, yang memimpin sistem pemerintahnya adalah kaum bangsawan, jadi orang yang berdarah biru yang memimpin. Jadi ada sekelompok orang, ya, aristokrat, ya, kemudian mereka yang mengontrol negara, aristokrasi. Nah, bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, yang pemimpinnya berasal dari rakyat, dan kepentingan kekuasaannya adalah untuk rakyat. Nah, Plato juga menyampaikan dalam bukunya tersebut bahwa ketika terjadi penyimpangan, maka 3 pemerintahan yang ideal ini bisa menjadi kacau atau bisa menjadi sistem pemerintahan yang sangat tidak ideal. Nah, demokrasi menurut Plato, jika terjadi penyimpangan maka akan menjadi mobokrasi. Jadi sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh mob, ya, atau orang yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki skill apapun untuk memimpin sebuah negara. Aristokrasi, jika terjadi penyimpangan, bisa menjadi oligarki. Jadi sebuah negara yang dipimpin oleh sekelompok orang yang jahat, yang hanya mengutamakan kepentingan mereka belaka. Nah, monarki ini jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan, maka bisa menjadi tiran atau tirani. Nah, itulah pandangan Plato tentang 3 sistem pemerintahan yang ideal. Ya. Nah, dalam tatanan makro ada beberapa sistem pemerintahan demokratis. Coba dilihat di slide ke-6, ya. Yang pertama adalah sistem parlementer. Jadi dalam sistem parlementer ini legislatif dan eksekutif bisa saling mempengaruhi secara politik. Jadi misalnya menteri-menteri pun, ya, dalam sistem parlementer itu ditentukan oleh parlemen. Misalnya partai mana, gitu ya, partai mana ingin wakilnya duduk di kabinet, maka yang bersangkutan bisa mendesak Perdana Menteri untuk menempatkan wakil-wakilnya di dalam kabinet jika ingin didukung oleh partai tersebut. Itu sistem parlementer, ya. Bahkan jika misalnya
ada mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet yang telah ada itu bisa diubah. Dan sebaliknya, Perdana Menteri atau eksekutif bisa membubarkan parlemen jika sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi ada saling mempengaruhi, ada dialektikanya antara legislatif dan eksekutif. Dan untuk sistem parlementer biasanya pemimpinnya adalah Perdana Menteri, Prime Minister. Dan biasanya ini digunakan oleh beberapa negara kerajaan seperti Inggris. Inggris itu menggunakan sistem parlementer. Belanda juga menggunakan sistem parlementer. Ya. Baik, jadi kerajaannya bukan monarki absolut, tapi monarki yang bersifat konstitusional. Baik, kita lanjutkan. Selain sistem parlementer juga ada sistem trias politika. Ini yang sering kita dengar mungkin, trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika merupakan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, tapi di dalamnya ada pemisahan kekuasaan. Jadi berbeda dengan parlementer. Kalau parlementer bisa saling mempengaruhi antara legislatif dan eksekutif. Kalau sistem trias politika, legislatif, perumus undang-undang, ya, parlemen, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengawasnya, tidak boleh saling mempengaruhi. Karena ketika sudah ada kesaling pengaruhan tersebut, maka sistem tersebut boleh dikata bukan lagi sistem trias politika. Karena menurut Montesquieu, ya, salah seorang pelopor trias politika, ketika tidak ada independensi, maka berarti sistem tersebut bukan lagi sistem yang mengedepankan kebebasan. Itu menurut Montesquieu. Jadi harus independen, legislatif harus independen, eksekutif harus independen, yudikatif juga harus independen. Jadi tidak boleh saling mempengaruhi. Nah, selain dua sistem tadi, yang ketiga adalah sistem referendum. Nah, sistem referendum itu secara harfiah berarti penentuan pendapat langsung oleh rakyat, ya. Jadi misalnya kalau eksekutif ingin mengubah suatu kebijakan, Perdana Menteri atau Presiden ingin mengubah suatu kebijakan, yang bersangkutan bisa langsung membuat semacam jajak pendapat, ya. Jadi yang diikuti oleh seluruh rakyat untuk memilih beberapa opsi, memilih salah satu dari beberapa opsi. Itu yang dinamakan sebagai referendum. Contohnya mungkin kalau kita dulu pernah ada referendum Timor Leste, gitu kan. Jadi yang kemudian berujung pada kemerdekaan Timor Leste. Itu kan yang boleh ikut referendum dulu adalah hanya orang Timor Leste saja atau orang Timor. Nah, itulah tiga sistem pemerintah yang demokratis. Yang pertama parlementer, yang kedua tadi trias politika, yang ketiga adalah sistem referendum. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia ikut yang mana? Apakah parlementer, ataukah trias politika, ataukah referendum? Nah, ini yang cukup peliknya, ya, sebenarnya. Jadi pada dasarnya, ya, kita memiliki beberapa lembaga yang merupakan representasi dari trias politika. Kita ada lembaga legislatif, ada MPR, ada DPR, DPD, ya. DPRD kalau di tingkat daerah. Itu juga ada eksekutif, ada presiden, ada menteri-menteri, ada departemen-departemen, dan juga ada yudikatif, ada MA, MK, KY. Tapi kita tidak seperti sistem trias politika yang tidak ada saling intervensi. Kita bahkan lebih cenderung ke sistem parlementer. Jadi ada kesaling pengaruhan walaupun tidak begitu ketara atau tidak begitu kelihatan. Nah, dan juga masih memungkinkan bagi kita untuk mengadakan referendum untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi landasannya adalah TAP MPR nomor 4 tahun 83. Itulah landasan kita untuk melakukan sebuah referendum. Mungkin boleh dikata kita merupakan sintesis dari tiga-tiganya kali, ya. Dari parlementer, trias politika ke referendum. Nah, baik, kita lanjutkan. Demokrasi itu, ya, ada beberapa prinsip yang harus diikuti oleh sebuah negara jika ingin digolongkan sebagai
pemerintahan yang demokratis. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, ya. Artinya ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi ada lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk itu. Yang kedua, pemerintahannya konstitusional, artinya ada konstitusi yang menjadi pegangan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kekuasaan negara, untuk melayani rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Jadi ada rule of law-nya, ada peraturannya jelas. Jadi tidak hanya eta semua, tidak hanya negara adalah saya, tapi juga ada undang-undang yang dipatuhi oleh seluruhnya, baik itu oleh rakyat maupun oleh pemerintah. Yang keempat, pemerintahan mayoritas, artinya yang berkuasa di sini bukan segelintir orang, tapi mayoritas rakyat, seluruh rakyat yang bisa memberikan aspirasinya. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas, artinya pemilunya tidak boleh ada intervensi, ya. Artinya pemilunya harus benar-benar jurdil, kalau kita jujur dan adil, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ketujuh, partai politik tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, dan mampu melaksanakan fungsi masing-masing. Yang kedelapan, manajemen yang terbuka. Jadi ada transparansi dalam pemerintahan kepada rakyat, bahwa mereka apa kebijakan yang diambil, dasar kebijakannya apa, dampaknya apa, dijelaskan terus-menerus kepada rakyat. Itu manajemen yang terbuka. Yang kesembilan, yang penting pers yang bebas. Jadi tidak boleh ada pengekangan terhadap kebebasan pers. Pers harus dibebaskan untuk bisa memberikan kontrol pada kekuasaan. Yang ke-10, ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Jadi tidak hanya kedaulatan mayoritas, tapi juga jadi kita lanjutkan. Yang ke-10 tadi adalah pengakuan terhadap hak minoritas, ya. Ini merupakan prinsip dari sistem politik demokrasi yang ke-10. Jadi tidak hanya hak mayoritas yang diutamakan, tapi juga kepentingan minoritas juga diakomodir. Misalnya kalau ada agama-agama minoritas yang ingin mendirikan tempat ibadah, harusnya dipermudah dalam sistem politik yang demokratis. Yang ke-11, ada perlindungan terhadap HAM. Hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Jadi tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan negara, tapi juga bagaimana hak asasi manusia bisa mendapat suatu patokan, ya, suatu pengaturan dalam konstitusi, bagaimana seharusnya negara bersikap untuk kasus-kasus terkait hak asasi manusia. Yang ke-12, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi tidak hanya golongan tertentu saja yang diutamakan, tapi kalau seharusnya, ya, idealnya seluruh golongan harus memiliki kesempatan yang sama dalam sistem peradilan negara yang demokratis. Yang ke-13, ada pengawasan terhadap administrasi negara. Kalau di Indonesia kan ada BPK yang bekerja untuk mengawasi administrasi negara, khususnya terkait pengurusan atau pengelolaan keuangan. Jadi dari pusat maupun daerah pasti ada audit BPK terkait bagaimana penyelenggaraan negara tersebut mengelola keuangannya. Nah, kalau misalnya ada kalau misalnya tidak ada penyimpangan, maka akan ada misalnya istilah WTP, wajib tanpa pengecualian, atau wajar tanpa pengecualian. Nah, itu yang dinamakan sebagai pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ke-14, ada mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. Jadi contohnya, kalau sekarang kan era digital, harusnya pemerintah ketika melakukan sosialisasi kebijakan tidak lagi melalui orang keliling pasar pakai corong, enggak. Sekarang sudah ada media sosial, sekarang sudah ada gadget, ya. Pemerintah harusnya bisa memaksimalkan teknologi itu untuk sosialisasi kebijakan. Jadi tidak hanya keliling pasar, keliling kota pakai corong, enggak, tapi harus memanfaatkan
berbagai perubahan yang ada. Mekanismenya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ke-15, kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Jadi, misalnya presiden merumuskan sebuah kebijakan, itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun atau lembaga manapun, baik itu lembaga swasta maupun lembaga internasional. Kalau seperti era Orde Baru dulu kan ada paksaan dari lembaga donor internasional kepada Pak Harto untuk menandatangani letter of intent LOI, akhirnya yang mengakibatkan Indonesia terjerumus dalam jurang krisis yang teramat dalam. Yang ke-16, ya, penempatan pejabat pemerintah dengan merit system atau jenjang karir. Jadi ketika seseorang menempati posisi tertentu dalam sebuah sistem pemerintahan, yang bersangkutan sebelumnya sudah sudah menempati posisi di bawahnya. Jadi misalnya dalam sebuah instansi, ya, ada dirjen misalnya, nah, ada seorang dirjen. Nah, sebelum dia menjadi dirjen, seharusnya dia sudah menjadi pegawai yang paham seluk-beluk dari instansi itu. Jadi tidak ujuk-ujuk tahu-tahu diangkat jadi dirjen, atau ujuk-ujuk diangkat jadi duta besar. Tidak bisa begitu. Kalau merit system itu ada jenjang karir. Jadi seseorang mulai dari bawah dulu, baru kemudian ketika dia telah berpengalaman bertahun-tahun, baru kemudian dia diangkat menempati suatu posisi yang strategis. Yang ke-17, penyelesaian secara damai, bukan dengan kompromi. Seperti kasus kemarin yang ojol dan DC dan DC itu, ya, itu harusnya ada penyelesaian yang sifatnya damai, bukan kompromi. Jadi yang salah tetap harus dihukum, yang tidak salah tidak boleh dihukum. Itu yang dinamakan penyelesaian secara damai tanpa kompromi. Yang ke-18, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Artinya memang hak-hak individu dihargai, akan tapi juga ada kepentingan bangsa yang harus diperhatikan juga. Misalnya kalau individu, saya pengennya keluar rumah dalam kondisi sekarang ini, akan tapi sekarang ini untuk keluar rumah itu berpotensi tertular corona misalnya. Ya harus memperhatikan hal itu juga. Kalau dia tertular corona, otomatis nanti keluarganya kena juga, tetangga sebelah kena juga. Itu yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin diakomodir hak individunya. Ada batas-batas yang harus diperhatikan. Yang ke-19, konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Artinya ada poin-poin dalam undang-undang dasar yang mengatur bagaimana menyelenggarakan sebuah negara yang demokratis. Yang ke-20, prinsip persetujuan. Artinya kalau di Indonesia kan presiden mengeluarkan rancangan undang-undang, kemudian memberikannya ke parlemen atau DPR, kemudian dibahas bersama, dan setelah itu disetujui, kemudian baru disahkan. Itu namanya prinsip persetujuan. Nah, itulah 20 prinsip-prinsip dalam sistem politik demokratis. Nah, bagaimana lawan dari sistem politik yang demokratis? Lawan dari sistem politik yang demokratis adalah sistem politik yang otoriter. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sistem politik yang otoriter? Kita sempat mengalaminya selama beberapa puluh tahun, ya. Nah, inilah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada pemusatan kekuasaan. Jadi kekuasaan hanya terpusat pada legislatif saja, atau eksekutif saja, atau pada yudikatif saja. Tidak ada keseimbangan kekuasaan. Ada lembaga negara yang sangat dominan, ya, sehingga kebijakan negara tidak berimbang, hanya berfokus pada kepentingan dari penguasa lembaga negara tersebut. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasar konstitusi, tapi dijalankan berdasarkan kekuasaan. Artinya tidak ada realnya. Penguasa mau gimana pun itu nggak ada batasannya, seenak perutnya saja. Seperti kasus di Perancis kan, Raja Louis tersebut bilang eta semua, artinya negara adalah saya, ya terserah seenaknya dia mau bikin kebijakan apa, rakyat kelaparan dia pesta-pesta. Nah, itulah yang dinamakan pemerintahan yang tidak berdasarkan pada konstitusi. Yang ketiga,
rule of power, prinsip negara kekuasaan. Jadi kekuasaan sifatnya absolut, ya. Tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang mendebat, walaupun kekuasaan tersebut tengah melakukan langkah yang salah. Itulah rule of power. Yang keempat, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tapi melalui dekret. Jadi melalui hanya pemerintahan dibentuk ya seenak eksekutif saja misalnya, atau seenak legislatif saja. Tidak ada musyawarah antar lembaga penyelenggara negara, atau tidak ada kesepakatan bersama atau konsensus. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Jadi semua serba dipengaruhi, semua serba diatur, semua serba direkayasa. Jadi sehingga hasil dari pemilu ya hanya menguntungkan yang berkuasa saja. Yang keenam, hanya ada satu partai politik, dan yaitu partai pemerintah. Tidak ada partai oposisi, nggak ada. Tidak ada partai yang menyeimbangkan kekuasaan. Yang ketujuh, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada transparansi dari pemerintah terhadap rakyat. Jadi rakyat tidak tahu mengapa sebuah kebijakan diambil, apa dasarnya, apa dampaknya, apa keuntungan bagi rakyat. Rakyat tidak diberi transparansi terkait hal itu. Yang kedelapan, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Jadi negara ya nggak peduli hak minoritas, yang penting mayoritas bersuara apa, itu yang diikuti oleh negara. Itu sebenarnya tidak boleh juga, harusnya hak minoritas harusnya dihargai. Yang kesembilan, tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Jadi semua serba diatur, semua serba diberi hukuman jika kemudian mengganggu jalannya kekuasaan. Jadi kalau ada aspirasi-aspirasi di media massa, kalau dianggap membahayakan kekuasaan, langsung dibredel. Seperti kasus pada era Orde Baru ya. Ada beberapa surat kabar yang dibredel pada era Orde Baru, yaitu Tempo, Detik, dan Editor, karena dianggap melanggar undang-undang pers. Yang ke-10, tidak ada perlindungan terhadap HAM. Bahkan sering terjadi pelanggaran HAM. Ini yang kita alami pada era Orde Baru. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ke-11, badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. Jadi sistem peradilan itu ya bukan lagi sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, tapi bagaimana penguasa mau ya seperti itulah sistem peradilan memberikan vonis-vonis hukum. Yang ke-12, tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Jadi nggak ada kontrol negara, pemerintah mengelola keuangan seperti apa ya. Audit juga bisa diatur ya. Sehingga banyak terjadi korupsi. Ya itu yang dinamakan tidak ada pengendalian terhadap administrasi, penyelenggaraan birokrasi. Yang ke-13, mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. Jadi dari tahun ke tahun ya, kalau pemerintah mau sosialisasi ya tetap pakai corong keliling pasar, tidak menggunakan media sosial ya, tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan teknologi yang sudah semakin mutakhir gitu. Yang ke-14, penyelesaian konflik menggunakan cara kekerasan atau paksaan. Jadi siapa yang berkuasa itu yang menang dalam penyelesaian konflik. Tidak ada penyelesaian secara damai, tapi yang penting tergantung pada siapa yang berkuasa. Yang ke-15, tidak ada jaminan terhadap kebebasan individu. Jadi pokoknya individu nggak boleh bersuara. Yang penting adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu ciri dari sistem politik otoriter yang ke-15. Yang ke-16, prinsip dogmatisme dan berlaku banyak doktrin. Jadi banyak doktrin-doktrin yang tidak jelas rasionalisasinya yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Nah, itulah ciri-ciri dari sistem politik otoriter yang merupakan lawan dari sistem politik yang demokratis. Baik, ayo kita lanjutkan.
kita lanjutkan nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa nilai yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, seperti ciri-ciri dari sistem demokratis tadi, yaitu ada kebebasan berpendapat, ada jaminan terhadap kebebasan berekspresi dari warga negara. Kalau di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98, ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, kebebasan berkelompok. Jadi negara memberikan jaminan pada warga untuk bebas berorganisasi, bebas memiliki komunitas, ya, asal tetap memperhatikan bagaimana kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Artinya rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai event-event sosial politik, ya. Misalnya rakyat kalau ada pemilu, rakyat bebas untuk mengikutinya tanpa ada intervensi manapun, ya. Yang keempat, ada kesetaraan antar warga. Itu nilai demokrasi yang keempat, kesetaraan antar warga, nilai kesetaraan. Jadi setiap ras, ya, setiap suku golongan itu memiliki kesempatan yang setara. Yang kelima, ada kesetaraan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan ada kesempatan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Yang keenam, ada kedaulatan rakyat. Jadi bahwa rakyat yang memiliki kuasa untuk menentukan pemerintahan. Yang ketujuh, ada rasa percaya. Jadi ya, sesama warga saling mendukung dan saling mempercayai. Yang kedelapan, ada prinsip kerjasama. Kalau di Indonesia ini mungkin lebih dikenal dengan prinsip gotong royong. Baiklah, itu 8 nilai dari demokrasi. Saya cukup sekian untuk hari ini, ya, karena untuk demokrasi Indonesia kita akan lanjutkan pada pertemuan setelah ujian tengah semester. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Sampai bertemu setelah UTS. Selamat siang.